Untuk matematika series level 4, kita akan belajar mengenai konversi satuan panjang yang ada sentimeter dan meter, konversi satuan berat, gram, ons, kilogram, dan konversi satuan waktu yang membahas jam, hari, dan bulan. Pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenal alat ukur panjang baku, fungsi alat ukur, dan satuan pengukuran panjang yaitu sentimeter yang disingkat dengan cm dan meter yang disingkat dengan m. Kita akan belajar mengenai konversi satuan panjang. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Sebelum mengerjakan soal, kita akan memberikan catatan-catatan kecil ke anak-anak. Nah, yang pertama yaitu tentang konversi satuan panjang dari meter menjadi sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 2 meter sama dengan 200 cm. Kalau 4 meter berarti 400 cm. Hebat. Kalau 6 meter, kalau 9 meter, nah anak-anak nanti akan mengisi titik-titik ini. Selanjutnya kita akan membahas konversi satuan panjang dari sentimeter menjadi meter. Ada 100 cm sama dengan 1 meter. 120 cm sama dengan 1,2 meter. Dari mana? Nah, ada 120 cm dijadikan ke meter. Itu artinya 120 dibagi 100. Maka hasilnya 1,2 meter. 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, sekarang kita isi yuk. 270 cm berapa meter? 2,7, betul. 450 cm menjadi 4,5 meter, betul. Selanjutnya, silakan mengerjakan soal konversi satuan panjang berikut. Nah, untuk gamenya yaitu nama alat ukur di atas adalah penggaris. Nama alat ukur di atas adalah jangka sorong. Nama alat ukur di atas adalah meteran. Menentukan konversi satuan panjang dengan cerita dan membandingkan dan mengurutkan panjang benda dengan soal cerita. Nah, ini ada contohnya. Tinggi pohon mangga itu 2 meter lebih 60 cm. Berapa senti tinggi pohon mangga? Ada 2 meter lebih, berarti ditambah 60 cm. Ini kita jadikan menjadi senti semuanya. Dari 2 meter menjadi senti, artinya 200 cm. Dan 60-nya masih tetap ya, karena tidak berubah. 200 cm ditambah 60 cm, hasilnya 260 cm. Untuk gamenya, untuk mengukur buku kita menggunakan alat ukur. Untuk mengukur meja kita menggunakan alat ukur. Untuk mengukur koin kita menggunakan alat ukur. Nah, dilengkapi juga soal-soal cerita dengan game konversi satuan panjang. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai satuan baku untuk ukuran berat. Ada jenis-jenis timbangan dan juga ada konversi satuan berat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi sebelum mengerjakan soal-soal ini, silakan anak-anak kita buatkan catatan-catatan kecil terlebih dahulu. Untuk catatan-catatan kecil tujuannya untuk mendoktrin anak-anak supaya anak-anak itu lancar saat mengerjakan modul. Nah, di sini kita lihat ya, ada 1 kilo sama dengan 1000 gram. 2 kilo sama dengan 2000 gram. Kalau 4 kilo ada berapa gram? 4000, betul. 5 kilo ada berapa gram? 5000, hebat. Nah, sekarang kita balik. 1000 gram ada 1 kilo. 7000 gram ada 7 kilo. 9000 gram ada
9 kilo, pinter. Nah, selanjutnya silakan mengerjakan soal berikut ini. Nah, sebelum mengerjakan soal-soal berikut ini, silakan kita doktrin anak-anak dulu. Sekarang kita lihat, 1 kilo itu 10 ons. Kalau 2 kilo berarti 20 ons, pinter. Kalau 3 kilo, 30 ons. Sekarang kita balik. 20 ons itu ada berapa kilo? 2, pinter. 50 ons ada berapa kilo? 5. Oke, hebat. Silakan yuk kerjain soal ini. Nah, di sini juga ada PB baru. 1 ons sama dengan 100 gram. 2 ons berarti 200 gram. 3 ons 300 gram. Nah, kita balik. 100 gram itu sama dengan 1 ons. Kalau 300 gram berapa ons? 3. Kalau 400 gram berapa ons? 4. Nah, silakan didoktrin setelah anak sudah memahami tentang pokok bahasan yang dibahas, lanjut mengerjakan soal yang ada di modul. Untuk gamenya yaitu mengenai nama-nama timbangan. Soal-soal cerita yang berkaitan dengan konversi satuan berat. Di sini gamenya ada cincin atau perhiasan dapat ditimbang dengan, ada bayi dapat ditimbang dengan, ada beras dapat ditimbang dengan. Kita juga akan belajar mengenai perbandingan berat benda, dan gamenya sendiri adalah konversi berat, yaitu 1 kilo ada berapa gram, 1 ons ada berapa gram, 100 gram ada berapa ons. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Nah, di sini kita belajar membaca jam. Nah, yang pertama kita lihat dulu gambarnya ini. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jarum pendek menunjuk angka 4. Maka dibaca pukul 04.00. Nah, ini ada soalnya nih. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Jarum pendek jam menunjukkan angka 9. Jarum panjang jam menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 9 dengan penulisannya 09.00. Untuk gamenya sendiri juga sama, yaitu membaca jam. Nah, sekarang belajar penulisan jam dalam waktu-waktu tertentu. 1 hari 1 malam itu ada 24 jam. Pukul 1 siang ditulis 01.00 ditambah 12.00 sama dengan pukul 13.00. Jadi pukul 1 siang itu penulisannya adalah pukul 13.00. Pukul 2 siang ditulis 02.00 ditambah 12.00 sama dengan pukul 14.00. Gamenya sendiri juga sama. 1 siang ini ditulis berapa tadi? 1 siang pukul 13.00. Pukul 7 malam ditulis titik-titik. Selanjutnya yaitu menentukan lamanya kegiatan dalam satuan waktu. Yang kita bahas pertama yaitu konversi satuan waktu yang berkaitan dengan jam dan menit. Nah, jadi 1 jam itu ada 60 menit. 2 jam berarti 60 ditambah 60, hasilnya 120 menit. 3 jam artinya 60 menit kali 3, hasilnya 180 menit. Untuk gamenya sendiri pun juga sama ya. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit itu ada berapa jam? 3 jam ada berapa menit? 120 menit ada berapa jam? Menentukan waktu selesainya kegiatan. Nah, kita lihat di ayat nomor 2 ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat.
2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Coba buka jaringnya 2 setelah pukul 8 yaitu pukul 9, pukul 10. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Oke, kita lihat yang B ya. 3 jam setelah pukul 4 adalah pukul. Coba jaringnya dibuka 3 setelah pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7. Berarti jawabannya pukul 07.00. Selanjutnya yaitu menentukan waktu mulainya kegiatan. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita lihat 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul. Nah, kalau setelah tadi kita hitungnya maju, kalau sebelum berarti kita hitungnya mundur. Coba buka 3 jari sebelum pukul 10, pukul 9, pukul 8, pukul 7. Berarti jawabannya pukul 07.00. 2 jam sebelum pukul 6 adalah pukul. Buka jari 2 sebelum berarti mundur ya. Sebelum pukul 6, pukul 5, pukul 4. Jadi jawabannya pukul 04.00. Menentukan lamanya waktu kegiatan. Nah, kita baca soal yang pertama. Gilang mulai bermain puzzle pukul 16.00. Ia bermain selama 60 menit. Pukul berapa Gilang selesai bermain? Nah, tadi kita sudah belajar ya, 60 menit itu ada berapa jam? 1 jam. Kalau Gilang mulainya pukul 16.00 ditambah 1 jam berarti selesai pukul 17.00. Menentukan konvensi satuan waktu yang berkaitan dengan minggu dan hari. Yang kita ketahui bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Kalau 2 minggu berarti ada 7 ditambah 7, 14 hari. 3 minggu berarti ada 3 kali 7, 21 hari. Jadi kita nanti buatkan catatan-catatan kecil untuk anak-anak mengenai hari dan minggu. Nah, kita contohkan soal yang pertama. Niko berwisata ke pantai selama 1 minggu. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Sari menginap di rumah nenek selama 2 minggu. Berapa hari Sari menginap di rumah nenek? 2 kali 7 sama dengan 14 hari. Gamenya membahas konversi satuan waktu yang berkaitan dengan minggu dan juga hari. Sekarang belajar mengenai konversi satuan waktu yang berkaitan dengan tanggal. 2 minggu yang lalu Dava pergi ke toko buku. Jika sekarang tanggal 17 Desember 2022, tanggal berapa Dava ke toko buku? 2 minggu yang lalu. 2 minggu itu ada berapa hari? Ada 14 hari. Sedangkan sekarang adalah tanggal 17. Nah, tanggalnya ini kita kurangkan 14. Ada 17 dikurangi 14 yaitu jawabannya 3. Jadi Dava ke toko buku tanggal 3 Desember 2022. Selanjutnya yaitu belajar mengenai konversi satuan waktu yang berkaitan dengan hari dan bulan. Yang kita ketahui 1 bulan ada 30 hari. 2 bulan ada 30 tambah 30, 60 hari. 3 bulan ada 30 kali 3, 90 hari. Jadi nanti anak-anak sebelum mengerjakan soal kita berikan catatan-catatan kecil. Nah, kita lihat soal yang nomor 2. Ayah pergi keluar kota selama 3 bulan. Berapa hari ayah pergi keluar kota? 3 bulan. Berarti 3 kali 30. Berarti 90 hari. Gamenya juga membahas mengenai konversi satuan waktu yang berhubungan dengan bulan dan hari.
Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai nama-nama bulan. Untuk bulan yang pertama adalah bulan Januari. Bulan yang kedua adalah bulan Februari. Bulan yang ketiga adalah bulan Maret. Nah, kita lihat dulu ya. Soal yang pertama nih, Arya akan mengikuti lomba membaca puisi pada bulan Juli. Saat ini bulan Maret. Berapa bulan lagi Arya akan mengikuti lomba membaca puisi? Nah, kita lihat tadi ya, bulan Maret adalah bulan ketiga. Sedangkan bulan Juli adalah bulan ketujuh. Berarti 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Jadi 4 bulan lagi Arya akan mengikuti lomba membaca puisi. Gamenya juga sama ya, yaitu mengenai nama-nama bulan. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan satuan waktu. Di sini ada berkaitannya dengan hari, minggu, bulan, dan juga tahun. 1 minggu itu ada 7 hari, 1 bulan ada 4 minggu, 1 bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 366 hari, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi nanti para teman-teman silahkan dicocokkan isiannya dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Demikian pembahasan matematika series level 4. Semoga bermanfaat.